Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Misra Marhimi, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kota Batam. Di video saya kali ini, saya akan menyampaikan hasil diseminasi budaya positif yang saya laksanakan di SD Negeri 01 Saibeduk, Kota Batam. Nah, berikut videonya. Salam Kak. Negeri kami, negeri kami, negeri Batam. Tempat hang nadi, tempat hang nadi mukir sejarah. Bandar Madani, Bandar Madani jadi impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat karunia-Nya jualah kita bisa dipertemukan dalam ruangan kelas 1A yang berbahagia ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif aksi nyata modul 14 bersama Bapak Misra Marhimi ACGP angkatan ke-10. Selawat berangkaikan salam marilah kita kirimkan junjungan kita bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Raja Muhammad Sabri MPD. Seterusnya yang saya hormati Bapak Misra Marhimi yang hari ini akan menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Seterusnya yang saya banggakan rekan-rekan majelis guru beserta tenaga kependidikan yang juga telah menyempatkan waktunya untuk hadir bergabung di acara kita pada siang hari ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja saya bacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama itu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua pembacaan doa yang akan disampaikan nantinya oleh Bapak Abdul Soleh Siregar SPD. Seterusnya yang ketiga nanti kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang acara inti yaitu penyampaian aksi nyata budaya positif yang akan nantinya disampaikan oleh Bapak Misra Marhimi. Terakhir penutup. Langsung saja kita masuk ke acara yang pertama, itu acara pembukaan. Langsung saja kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Soleh Siregar. Bapak Ustadz Abdul Soleh Siregar SPD kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa taqabbal minna hajat wa tudhhiruna biha min syai'at wa tarfa'una biha darajat. Acara yang ketiga yaitu kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Raja Muhammad Sabri. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama muliakan dan hormati serta banggakan Pak Misra Marhimi selaku narasumber dalam aksi nyata yang beliau lakukan di sore hari ini. Terima kasih saya mengucapkan kepada semua atas partisipasi mendukung kegiatan ini, dan saya mohon Pak Misra untuk presensi tetap dijalankan bagi ibu bapak yang tidak dapat hadir karena tidak dikarenakan alasan yang dapat menguatkan. Nanti mungkin akan saya berikan bimbingan. Akan saya lakukan pembinaan terhadap ibu dan bapak yang tidak hadir. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Raja yang telah menyampaikan arahan beserta dukungannya, yang memberikan dukungan 100% untuk kegiatan seperti ini.
Seterusnya kita masuk ke acara inti, yaitu penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh guru CGP kita Bapak Misra Marhimi. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 01 Sebeduk Bapak Raja Muhammad Sabri, yang saya hormati Bapak Safiruddin, Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu semua yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuatan, kesehatan, serta kesempatan sehingga bisa berkumpul kita di ruang sekelas 1A ini dalam cuaca di luar dingin sepertinya, tapi di dalam agak panas Pak ya, karena penilai kita hanya 2 saja. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama mau saya sampaikan sebelum saya melanjutkan kegiatan yang dimaksud pada siang hari ini, tapi penting saya rasa saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah menyempatkan hadir. Sebenarnya ada kegiatan yang penting juga di rumah. Ya baik. Nah, kita sepakati itu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita yang pertama menghargai siapapun ya. Menghargai siapapun maksudnya gini. Mungkin dalam kegiatan kita ini ada forum diskusi, tanya jawab gitu kan. Nanti hargailah kawan-kawan yang bertanya, yang menjawab, bahkan mengkritisi ya. Itu yang pertama. Sepakat Bapak Ibu ya? Sepakat. Ya. Menjadi pendengar yang baik. Oke, selanjutnya boleh makan dan minum dengan tenang. Nah, tadi kita kalau masih di sisa lanjutkan aja Bapak Ibu ya. Ya, lanjutkan aja. Selanjutnya mengangkat tangan saat ingin bertanya atau memberi usulan. Ya, angkat tangan, angkat jari, boleh juga angkat tangan, angkat jari ya. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada tambahan lagi? Biar aja Pak. Kopi. Ya, itu Bapak Ibu ya. Nah, nggak ada yang mau tambahkan ya? Tambah. Oke, alhamdulillah ya. Baik, silakan Baris. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita ya akan membahas ya tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita secara umum, khususnya di kelas kita. Nah, itu di budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu tergambarkan nggak apa itu budaya positif? Kalau dengar budaya positif itu apa gitu? Bisa nggak berbagi gitu? Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan yang secara rutin yang dilakukan oleh kita semua yang memberikan manfaat positif untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Terima kasih. Dari kalangan bapak-bapak lah mewakili. Ya, makasih Pak Misra. Budaya positif hampir sama dengan yang disampaikan Bu Eva tadi, adalah hal-hal baik yang kita terapkan, yang kita lakukan di sekolah kita. Tapi mudah-mudahan dengan nanti yang Bapak sampaikan, budaya-budaya positif itu bisa kita lakukan di sekolah kita ini. Amin. Amin. Insya Allah. Saya paham ini Bu Dharma. Sepertinya kawan-kawan dari raut wajahnya pengen mengungkapkan itu juga, tapi nanti lewat jam kita 2 aja Bu ya. Nah, coba di apa Pak? Next Pak. Nah, budaya positif ya. Nah, nanti di bawahnya akan kita jabar apa itu budaya positif ya. Nah, hari ini subnya kita akan mengkuliti 3-6 ini. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, restitusi, yang keenam segitiga restitusi. Nah, itu dia. Baik Bapak Ibu, ini nanti akan kita
sama-sama ya, bukan saya mengajari, enggak. Ini hanya yang saya dapatkan sedikit selama mendapat pendidikan di CGP. Nanti kita boleh berbeda, silakan kita diskusikan. Selanjutnya Mbak Res. Nah, nanti yang keenam tadi Bapak Ibu ya, itu disarankan, bukan disarankan, diharapkan sesuai dengan profil Pancasila, kebajikan-kebajikan yang kita pelajari di profil Pancasila Guru Merdeka harus sesuai sehendaknya ya, dari nomor 1 sampai 6 tadi. Lanjut Pak Res. Nah, disiplin positif tadi, budaya positif. Kalau disiplin positif macam mana? Ya. Disiplin positif itu menurut saya suatu tindakan disiplin yang sesuai dengan definisinya, dan itu kayak positif itu adalah disiplin yang mengarahkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, ini itu menurut saya. Karena tapi kalau sepintas saya menanggapi bahwa disiplin itu adalah suatu hal yang bernilai luhur. Jadi dia tidak ada disiplin positif, karena kalau ada disiplin positif berarti ada disiplin negatif. Tapi sementara disiplin itu adalah sesuatu yang bernilai luhur, maka kalau kita tidak disiplin maka kita dikatakan undisiplin atau tidak disiplin. Saya agak sedikit rancu memang dengan statement Bapak membuat di presentasi disiplin positif ini Pak. Barangkali nanti Bapak dapat menjelaskan sehingga menjadi pemeliharaan kata kami. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bapak, tepuk tangannya. Allah. Nah, luar biasa ya teman-teman ya. Sebenarnya tadi ya kan Pak Raja, beliau sebelum kita membahas lebih jauh tentang budaya positif ini, beliau sudah melaksanakan dulu, sudah mengaplikasikan dulu, sudah mempraktekkan dulu. Jadi sebelum jam 2 sudah berada di ruang kelas ini. Jadi itu kan bagian dari budaya positif kan. Nah, jadi yang gemetaran saya jadinya ditengok pula nih yang saya buat ini. Akhirnya adalah diskusi. Jadi tentang disiplin positif. Jadi beliau sampaikan disiplin positif nih kalau bisa nggak usah digabung ini. Masa disiplin ada yang negatif gitu kan. Nah jadi ya argumen saya ini saja Bapak Ibu. Itu yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Nah, disiplin positif. Nah kalau untuk merubahnya disiplin aja Pak, belum berani lah saya. Nanti ada pertemuan berikutnya saya tanya lah sama hasil saya atau PP ya. Atau ada yang mau menambahkan? Oke. Boas ya. Ya. Terima kasih Pak Misra. Ya. Benar yang disampaikan oleh Bapak Paskol kita tadi. Ya. Di mana disiplin positif ini kita menyadarkan kepada siswa kita itu sikap-sikap yang baik. Meskipun dia melakukan tindakan-tindakan misalnya yang tidak baik, maka disiplin positif ini berperan maksudnya seperti ini, kita tidak memberikan hukuman-hukuman, kita tidak memberikan panis yang tidak mendidik seperti itu. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh anak kita itu tetap positif kita berikan efeknya gitu. Jadi kalau dia terlambat, jangan kita ungkit-ungkit kenapa dia terlambat. Kamu terlambat kenapa? Besok lagi kenapa kamu terlambat? Kita cokel terus. Maksud disiplin positif ini, anak-anak itu terlambat, tapi kita tanya baik-baik. Jadi kita tetap memberikan dia itu semangat lagi. Nah, kalau besok terlambat di jam 7.10, mungkin biasanya 7.05 gitu, karena dia sudah memberikan alasan terlambatnya, jadi tidak memberikan hukuman-hukuman. Seperti itu maksud disiplin positif. Itu dari saya Pak. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Tepuk tangan Bu As ya. Bapak Ibu, oke Pak Riz? Oke lanjut Pak. Ini dia. Disiplin positif nih kalau artinya begini. Secara positif adalah pendekatan positif dengan cara pengelolaan perilaku dalam mendidik siswa tanpa kekerasan gitu. Oke, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri. Lanjut. Nah, artinya sama seperti yang Bu As sampaikan tadi. Jadi untuk mendisiplinkan anak-anak kita ini maksudnya mereka
tidak dengan hukuman, ya, tidak dengan kekerasan, tapi memang kesadaran dari diri mereka. Nah, mereka datang ke sekolah, datang tepat waktu bukan karena hadiah, bukan karena nanti dihukum sama guru kelas begitu. Jadi datang ke sekolah buat belajar dengan sungguh-sungguh, bukan karena mau dapat juara 1, tapi dia memang memaknai kesadaran belajar sungguh-sungguh itu untuk saya loh, untuk kebaikan saya. Nah, begitu maksud disiplin positif. Baik, Pak Riz, kita lanjutkan Pak Riz, biar waktu kita tidak terlalu panjang ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku. Kalau motivasi ini apa Pak Ibu? Langsung jawab aja. Motivasi, semangat, dorongan, semangat, dorongan ya boleh dipakai. Keinginan ya Pak ya. Nah, perilaku manusia tuh apa ya, biasa ya. Lanjut Pak Riz. Nah, untuk perilaku manusia itu ada 3 biasanya motivasi dia melakukan itu atau tidak melakukan sesuatu ya. Ada 3 setidaknya. Nah, yang pertama, oke, yang atas Pak. Oke. Nah, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melakukan sesuatu karena menghindari biar tidak dihukum. Nah, kalau anak-anak kita tahu sendiri, di rumah juga begitu ya. Mandi cepat ya, sebelum maghrib dah mandi. Takut disempat sama ayah, takut direpetin gitu ya. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti kita ingat-ingatlah bagaimana kita mau mendisiplinkan anak kita itu. Dia melakukan disiplin itu karena takut dengan hukuman atau yang lain-lain kan gitu. Nah, nomor 2, yang kedua ya, motivasi perilaku manusia itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Nah, itu juga bagian dari motivasi ya. Anak didik kita, dia melakukan sesuatu karena adanya hadiah yang akan diberikan seseorang atau guru ya. Nah, menjawab PR apa? Hafal perkalian 1 sampai 10. Ibu kasih hadiah permen gitu. Wah, semangat dia, semangat. Pada saat ibunya tak bawa permen, suatu ketika langsung lemas dia kan. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga, silakan Bapak. Yang ketiga Pak, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sepertinya kita didorong bagaimana anak-anak kita ini memiliki motivasi dengan memilih yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu dia, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan atau paksaan dan sebagainya, tapi mereka memang betul-betul meyakini, oh ini baik untuk hidupku, untuk keluargaku mungkin ya, dan untuk seterusnya, untuk keberhasilan aku akan datang. Nah, begitu. Nah, Bapak Ibu, yang tadi itu ada hubungan juga bagaimana kita bisa mendapatkan motivasi siswa kita tadi. Nah, bagaimana bisa mereka itu melakukan sesuatu termotivasi karena pemahaman diri pentingnya melakukan hal yang positif. Nah, maka kita buatlah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas untuk di lingkungan sekolah kita ya. Nah, sebenarnya ini bisa juga diterapkan di dalam rumah, tapi saya rasa jarang sekali ya diterapkan keyakinan rumah gitu. Ya, walaupun ada tuh lebih ke peraturan ya kalau di rumah. Nah, Bapak Ibu, untuk keyakinan sekolah, keyakinan kelas, karena saya CGP angkatan yang ke 10, yang keempat di sekolah ini, tentu Bapak Ibu tak asing lagi kan dengan keyakinan sekolah dan sudah pada membuat semua ya. Kita nextnya Pak. Nah, itu dia, next Pak. Oke, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini tidak apa-apa ya, karena sudah tertulis Pak, kita bahas sedikit ya. Setidaknya kita melibatkan dua peran ya, guru dan peran siswa. Nah, peran guru yakni guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah
atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan murid. Selanjutnya, peran siswa, libatkan siswa dalam membuat atau membentukkan keyakinan kelas. Nah, waktu saya di Ruko, di pertemuan dengan kawan-kawan, juga ada juga membahas peraturan. Apa sih sebenarnya keyakinan atau bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas gitu. Nah, mungkin Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu kira-kira kayak mana? Apa perbedaannya? Kalau Peraturan itu ada sanksinya. Peraturan baik ya Bu. Kalau peraturan itu biasanya identik ada sanksinya Pak Misra. Kalau keyakinan kelas itu kan kita sepakati bersama, anak-anak yang menyepakati. Nanti guru tinggal memilah-milahnya aja. Tapi kalau peraturan itu cenderung gurunya yang membuat. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa Bu Asili. Tepuk tangan lah Bu. Ya, kalau peraturan itu lebih ke dia sepihak, benar sekali. Sepihak. Sekolah buat aturan nih aturannya, guru kelas buat aturannya nih, tanpa melibatkan siswa. Nah, tapi kalau keyakinan kelas ini memang kita libatkan seluruh siswa. Kalau saya kemarin saya beri mereka kertas kuning. Nah, kita sampaikan dulu lah keyakinan kelas itu apa kan. Nah, nanti mereka buat. Nah, coba kita buat keyakinan kelas di kelas kita. Nah, nanti mereka buatlah masing-masing. Ya kan, tentu ada yang serupa kan, ada yang serupa. Terus ada yang beda. Terus kalau terlalu banyak kan susah juga. Nah, kita kerucutkan lagi mana yang paling penting. Itu yang kita jadikan keyakinan kelas begitu. Nah, tentunya keyakinan kelas itu kita buat dengan kalimat yang gampang dimengerti, singkat, dan kalimatnya kalimat positif semua. Nah, kalimat positif semua. Kita kan sering ya, saya sering kalau untuk berdiskusi itu banyak menggunakan kalimat negatif. Nah, jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalau kita belajar nggak boleh. Tak boleh pula dengan kata jangan membuang sampah sembarangan, tapi kalimat positif. Gimana nih? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata jangan itu sebenarnya dulu udah pernah kita dengar Bu ya. Kata jangan itu sebaiknya jangan disampaikan gitu. Kadang-kadang kan penting juga ya, tapi jangannya memang penegasan, lebih ke penegasan. Kena marah, jangan ke situ kamu, kan marah itu kan Bu. Nah, marah emosinya kan. Nah, itu dia kalimat untuk keyakinan kelas itu jangan menggunakan kalimat negatif begitu. Baik Pak Res, ini kan udah paham semua. Nah, ice breaking lagi yuk. Nah, ya silakan makan minum Bapak Ibu ya. Ya Pak, Bu. Saya masih ada sedikit terasa dengan yang awal tadi Pak, yang kata disiplin dan positif itu. Mungkin saya bisa menambahkan. Ya. Untuk disiplin, arti kata disiplin itu sendiri kan perilaku yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan positif itu artinya tentu hal-hal yang positif. Sebetulnya ketika disiplin dan kata positif dijadikan dia satu kata, dia membentuk kata majemuk. Kata majemuk itu artinya dia memiliki makna baru. Jadi bukan berarti maaf ya Bapak, bukan berarti disiplin positif kemudian ada antoninya disiplin negatif, tidak seperti itu. Jadi kata disiplin dan kata positif ketika dia digabungkan menjadi satu kata, maka sepertinya bukan digabungkan, tapi dia membentuk frasa baru, maka akan terbentuk makna baru juga. Namanya kata majemuk ya Pak, dari istilah kebahasaannya. Masya Allah, biasa. Makanya saya diskusi di awal Pak, karena saya bukan bidangnya ini kan Pak. Jadi ya nanti saya tanya, saya bilang kan. Tapi Masya Allah nih Pak, saya mau bilang kayak gini. Ada loh guru yang mau dia berulang kali berbeda dengan kepala sekolah itu, nggak banyak loh Bu. Iya kan Bu, di sekolah kita nih luar biasa kan Bu. Kita itu udah apa ya, sharing itu biasa kan Pak, Masya Allah. Tapi Bapak juga, saya yakin juga itu mantap juga itu Pak. Ya. Itu sebabnya tadi saya bilang Bapak tatanan kebahasaannya kan saya tak ngerti. Iya. Kan harus komunikasi dengan orang ahli bahasa. Iya, termasuk Bu ini Pak ya. Ibu sarjana bahasa ya.
Ya kan? Setidaknya lama ngajar bahasa kan? Ya, Masya Allah gitulah Bapak Ibu ya. Padahal yang buat kata itu yang di atas sana mungkin ahli bahasa juga mungkin ya kan? Baik Bapak Ibu, silakan nikmati makanan minumnya. Habis. Astagfirullah. Nah Bapak Ibu, boleh Ibu, silakan Ibu bertanya. Iya Mas S. Breaking. Ibu mau tanya tentang S. Breaking. Baik, terima kasih karena masih es breaking kan masih waktunya untuk santai ya Pak ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas mungkin bisa lah kita terapkan di kelas gitu kan. Tapi kalau keyakinan sekolah, kalau kita melibatkan usulan-usulan dari banyak orang kan mungkin terlalu sulit gitu kan. Maunya si komite seperti ini, maunya Pak Guyuban seperti ini, maunya anak-anak seperti ini. Kita mempunyai beragam kepala gitu kan. Mungkin dengan adanya peraturan sekolah, mungkin kan kita bisa menerapkan lebih disiplin lagi gitu kan dibandingkan keyakinan kelas gitu, keyakinan sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas mungkin bisa kita interenkan gitu antara kita dengan siswa. Itu mungkin mohon penjelasannya lagi. Kemudian terkait dengan kata jangan. Kata jangan tadi mungkin saya berbeda dengan Bapak. Kata jangan itu di dalam Al-Quran itu semua jangan semua Pak. Jangan dekati zina. Jangan berlebih-lebihan. Coba nanti bisa dibuka di Al-Quran surat Luqman. Itu satu halaman itu jangan semua. Masa kita mau menentang? Jadi mungkin kalau jangan dia lebih memang penegasan Pak. Penegasan jangan. Kalau kita kan sekarang banyaknya boleh sih betul maksudnya gitu kan, tapi kita tidak boleh menghapuskan kata jangan gitu. Mungkin bisa dilihat itu jangan semua rata-rata. Kalau kita menjalankan itu ya disiplinnya lebih mantap lagi sebenarnya. Mungkin itu aja dari saya, terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan. Di pertama yang Ibu mengomentari bahwa kalau melibatkan banyak orang akan sulit begitu kan. Nah sebenarnya enggak Bu, kita tidak usah melibatkan sebanyak 700 orang tua itu Bu. Kita kan sudah membentuk paguyuban kan bisa dari ketua paguyuban, nah nanti komite ya, dan kita semua kita buatlah apa keyakinan kelas itu ya kan, keyakinan sekolah bisa, kita belum mencoba aja. Yo, haruslah kalau udah kita punya grup penggerak seperti kita udah ramai, dicoba Bu. Allah aja menilai kita tuh bukan hasil Bu, proses ya kan. Niat kita udah ada tuh udah dinilai. Justru itu Bu, dengan adanya diskusi yang Pak Raja sama saya lakukan tadi, nah ada diskusi baru kita kan. Kita manalah bisa nebak-nebak yang akan terjadi selanjutnya. Justru yang seperti itulah yang membuat kita jadi hidup kita tuh berbunga Bu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua Ibu berkaitan dengan jangan ya, jangan. Mungkin Pak Arya saya sampaikan pada zamannya Bu Susi ya, beliau pemaparan berkaitan ini saya sangat menolak keras itu yang namanya tidak ada hadiah, tidak ada hukuman. Waktu itu saya belum CGP kan, belum paham. Saya bilang sama Pak Aris, saya buka hadis itu, Allah aja siapkan siksa kubur bagi orang nggak sholat, ya kan? Allah siksakan api neraka bagi orang yang banyak dosa. Nah macam mana pula manusia ini tak boleh ada hadiah, tak boleh ada hukuman, kan begitu. Nah maksud di sini Bu bukan mutlak Bu, bukan mutlak. Nanti memang di pendidikan itu nanti lebih paham kita, lebih nerima kita ya. Termasuk yang tadi nggak boleh ada hukuman, nanti ada materi berikutnya itu sebenarnya tidak 100% tidak boleh dengan hukuman, tidak. Begitu juga dengan kata jangan tuh bukan semua Bu ya, dan bukan semua kita tidak boleh kata jangan, tapi kan kita bisa memilah ya kata-kata atau kalimat yang oh ini bisa nih tanpa menggunakan kata jangan gitu. Nah untuk anak-anak khususnya Bu, kebutuhan dasar manusia. Nah jadi ini berkaitan semua nih dari nomor 1, 2, 3 sampai ke 4. Nah keempatnya ada kaitan semua. Nah kebutuhan dasar manusia. Nah Ibu menurut Ibu kebutuhan dasar satu aja Bu.
kalau ibu ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibunya anak-anak, sebagai bekerja di satu organisasi, ibu tuh kebutuhan dasar ibu tuh apa? Kepengen ibu tuh apa? Ya. Punya uang ya Pak. Punya uang. Punya uang ibu punya. Ibu. Kalau kebutuhan dasar manusia itu lebihnya sih keinginan yang dalam. Kalau saya sih kebutuhannya itu kedekatan dengan Sang Pencipta. Masya Allah, Masya Allah. Masih ada kaitannya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, pernyataan ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kalau mereka melakukan hal-hal yang melanggar aturan lah, boleh dikatakan seperti itu, berdosa kah, buat guru marah. Nah, sebenarnya mereka tuh ada kebutuhan seharusnya mereka miliki tapi tidak terpenuhi, begitu kira-kira. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu ya. Ya, ada 5. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, bertahan hidup, ya nggak Bu? Ya, piti, ya, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang, butuh nggak kasih sayang? Nah, berarti kalau anak kita melakukan hal-hal yang melenceng, nah mungkin dia bertahan hidupnya itu mulai terancam. Oke, kasih sayang ya. Yang ketiga, kebebasan, ya. Walaupun saya buat Pak, tapi nggak jelas sih, saya nggak bisa juga ngarang. Yang keempat, kesenangan. Ya, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Nah, dia harus punya 5 ini. Kalau tak dia, mulailah buat kita marah. Dan 5 ini tentu tidak bisa kita penuhi semua. Kalau tidak dari apa ya? Ya, 4 nih orang tua, kita 1 aja kan gitu. Tapi kan kadang terbalik, 5-5 nya kita mau memenuhi anak-anak itu kan, ibadah kan gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau anak kita sudah mulai melakukan pelanggaran-pelanggaran itu berarti mereka itu ya kurang lebihnya lah mereka tidak mendapatkan 5 hak ini. Silakan Pak Riz. Nah, yang pertama, studi kasus yang pertama Bapak Ibu ya, berkaitan kebutuhan dasar ya. Kasus ini terjadi pada siswa kelas 1A dengan wali kelasnya Ibu Muji Lestari SPD. Kisah bermula 2 orang siswa kelas 1A yaitu Rahmat dan Apip. Mereka menemukan uang Rp1.000 di selokan. Uang itu mau diambil sama Apip. Oke, namun pengakuan Rahmat bahwa uang tersebut miliknya. Sehingga cerita Rahmat langsung memukul Apip dengan alasan tidak mau uang tersebut diambil Apip. Akhirnya terjadilah perkelahian yang tidak bisa dihindari. Nah, setelah wali kelas melakukan dialog, ternyata uang tersebut kepunyaan Rahmat gitu. Ya, Bapak Ibu ini sebagai guru kelas kah, guru bahasa Inggris kah, Mas? Oke, kira-kira kalau dapat kasus di dalam kelas seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau tak mau bagi-bagi pengalaman, berarti nggak pernah punya kasus dalam kelasnya. Dan itu nggak mungkin. Kasus yang berbeda kan? Ya, kasus berbeda, tapi setidaknya cara penyelesaiannya kurang lebih kan? Nah, Bori. Ya. Ya, ini kasus yang saya bacakan tadi. Kenapa ini nggak jelas ya? Kira-kira Bori kalau selaku wali kelas, apa yang Bori lakukan yang pertama? Masih ingat nggak? Saya baca sedikit. Ya, bermusyawarah juga sama kayak Bu Budi. Ya, pakai mic Ibu ya. Terima kasih Pak Misra. Baiklah, seandainya di kelas saya nanti terjadi kasus seperti yang terjadi di kelas Bu Muji, yang saya akan lakukan adalah ya bermusyawarah, bertanya dengan kedua anak tersebut, digali informasi mana Rahmat, kenapa uangnya bisa jatuh ke selokan, beneran nggak uangnya, kenapa bisa jatuh ke selokan,
gitu Pak. Diganti dulu apakah dia uang rahmat. Iya. Nah, kalaupun bukan uang rahmat, Afif ngambil, nah belum berhak itu milik si Afif, diumumkan dulu siapa yang kehilangan uang, kayak gitu Pak. Enggak, kalau dalam Islam 3 hari Bu diumumkan, kalau enggak boleh milik kita. Iya, iya. Iya, Bu. Iya. Walaupun tak sebut nama Allah, setidaknya sama masjid itulah bergetar kita. Nah, baik Bapak Ibu ya, Masya Allah ya. Nah itu mungkin hampir sama lah ya kan, yang dilakukan ya, menghadapi kasus-kasus seperti ini. Nah baik Pak Riz, good Bu, keren Bu ya. Nah kasus kedua lagi Bu ya, saya baca kasus kedua nih. Ibu Muji Lestari kebingungan mengatasi masalah yang terjadi pada seorang siswa kelas 1A bernama Sakil. Nah, nanti ibu kan bertanya nih, kenapa Bu Muji terus Pak kasusnya gitu? Banyak kali kasus di kelas dia. Saya tengok Bu Muji ini kan dia di depan saya Bu. Kita tuh sering cerita. Kalau saya ngobrol sama Bu Muji, dia rupanya depan tuh buat puisi. Jadi intinya dia kaya akan kasus-kasus gitu lah Bu Muji nih. Luar biasa, jadi saya tertarik untuk menggali dari Bu Muji ya. Nah, yang mana siswa tersebut pada saat teman-teman berbaris sebelum masuk kelas, si Sakil ini sibuk dengan aktivitasnya sendiri, yaitu menghabiskan makanannya. Setelah teman-temannya masuk kelas dan memulai pembelajaran, barulah Sakil masuk ke kelas dan minta izin ke toilet untuk buang air besar. Setelah kembali ke toilet, teman-temannya sudah menyelesaikan tugas dari wali kelas, Ibu Muji Lestari, maksud gitu. Ya Bu ya, maksudnya apa Bu? Dia setiap minggu baris di depan Bu, dia pasti sibuk dengan makanannya Bu. Bu Muji sebagai ibu yang baik hati ya kan, dia tak mau membiarkan berhenti memakan gitu. Nah, nikmatilah makanannya. Nah, dibiarkanlah anak itu makan. Lanjutnya setelah itu anak-anak Bu Muji siswanya masuk kelas, dia masuk juga kelas Pak, tapi masuk kelasnya lain, minta izin Pak, Bu, saya mau ke toilet gitu. Nah jadi minta izin ke toilet. Nah lama Bu Muji kan belajar nih di dalam kelas, kasih tugas apa segala macam. Nah kira-kira banyak waktu udah digunakan untuk mengerjakan tugas, barulah dia balik dari toilet dan habis waktu. Dan itu terjadi sudah sering kali begitu ya, makanya kasus kita angkat ini Bu ya. Nah itu dia. Nah satu orang lah kalau begitu, nih satu aja yang kasus kedua ini. Apa tanggapannya Bu Nuraya sebagai kelas sama-sama kelas 1 kan Bu? Kelas 2. Oh, kelas 2 agak dekat kelas 1. Oh iya, iya. Terima kasih Pak Misra. Iya. Mungkin hal yang akan saya lakukan yaitu melakukan pendekatan kepada siswa tersebut dan bertanya kepada siswa apakah ada kendala atau masalah, mungkin karena kalau nggak ada masalah mungkin dia nggak akan melakukan seperti itu setiap harinya. Bisa jadi mungkin saat dia berangkat sekolah belum sempat sarapan atau kenapa mungkin gitu. Jadi intinya kita melakukan pendekatan, bertanya kepada siswa tersebut apa penyebabnya biar kita tahu solusi nanti ke depannya. Masya Allah, luar biasa. Oke, luar biasa Bu Aya. Terima kasih Bu Aya ya. Nah, kayaknya Bu Haja udah melakukan itu Bu ya. Nah, tapi itu masih terjadi. Nah, intinya begini. Tindakan kita tentu tidak boleh ya melanggar apa yang menjadi kesepakatan. Nah, sebenarnya nanti itu di slide berikutnya. Artinya apa? Pasti kemungkinan besar dia tidak mendapatkan kelima tadi, hak dasar dia sebagai seorang manusia. Kira-kira yang mana lah kalau kita tebak-tebak nih Ibu? Ceritanya dia ini udah makan di rumah kan Bu, sarapan di rumah, datang sekolah makan lagi. Macam saya juga Bu, tapi saya tak sampai pulang masuk toilet, ya kan? Nah itu pasti ada nih benang merahnya nih. Tapi kan nggak bisa lama-lama kita di sini kan. Kita oke Pak, selalu Pak. Nah setidaknya sekilas ya kita tahu lah. Alasan Sakil
karena lapar nih, kasus yang pertama tadi karena lapar, walaupun sebenarnya di rumah sudah sarapan. Nah, kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi saja adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya bertahan hidup ya nggak Bu? Kalau menurut saya dari kasus itu ya, tapi nggak mungkin pula dan makan di rumah, anak tidak meninggal. Saya bisa juga minta dia. Kasih sayang diperhatikan, biar bisa jadikan Bu. Ya Allah. Yang di rumah makan sendiri nggak ada orang. Nah ini dia. Nah ibu udah home visit belum? Oh udah depan. Mendeteksi. Dia itu sebenarnya kurang kasih sayang. Ya adiknya ada juga, dia punya adik, tapi mungkin kesehariannya itu kayak mandi sendiri. Ya. Mungkin karena dibiasakan mandiri gitu. Jadi dia terbiasa mandi sendiri, pakai baju sendiri, walaupun kadang-kadang sampai di sekolah tidak terlalu rapi, rambutnya tuh masih kurang rapi lah. Terus mungkin diantaranya itu. Jadi di sekolah, mungkin di rumah karena sarapan sendiri, ya. Apa ya namanya, terpenuhi atau belum, mungkin ayo buru-buru sekolah gitu kan. Terus di sekolah sering jajannya, jadi kalau anak yang lain biar udah bunyi ya anak lain juga jajan juga sih Pak, cuman nggak seperti Sakil ini. Yang lain itu udah baris rapi, sudah mau masuk kelas, sudah disiapkan, dia masih megang makanannya, jadi mau nggak mau saya duduk dulu, habiskan dulu makanannya, baru nanti masuk kelas. Masya Allah. Gitu. Nah, setelah selesai dia makan, yang di dalam kelas itu sudah berdoa, sudah mulai mengerjakan tugas, ada tugas-tugas, dia baru selesai datang ke kelas, bukan mau segera mengejar ketertinggalannya seperti kawan-kawan yang lain, izin masuk ke toilet. Udah toilet lama pula tak datang-datang. Jadi ada beberapa kali ya ada lebih dipantau, udah lebih apa? Tapi kemarin saya tanya, katanya memang kalau pulang ke rumah ditanya nggak di sekolah kerjain apa? Tidak ditanya katanya. Terus pelajarannya sampai di mana juga tidak tahu. Mamanya di rumah ngajarin belajar, diajarin mama nggak, tidak katanya. Mama ngapain di rumah? Main HP. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Solusinya mungkin. Iya Bu. Oke Bu, makasih Bu. Bu kan satu kelas sama Rizik kan Bu? Rizik begitu Bu, enggak kan? Itu bisa ditanya sama ayahnya. Oh iya. Masya Allah. Bu, saya kaget, saya gali lagi sama Bu Muji nih. Rupanya beliau tuh adiknya M. Apani. M. Apani yang kembar itu. Kita tahu beliau berdua itu kan baik betul di sekolah nih kan. Bahkan sering saya minta bantu kalau kegiatan sekolah. Nah Bapak Ibu, ini ya Pak. Ya Pak. Untuk penyajian studi kasus sebenarnya Pak tak boleh disebutkan identitas seperti kita melanggar kode etik dengan konseling. Jadi nanti Bapak ganti nama dan sebenarnya Bapak tidak boleh. Itu akan memberi kesan saya yang tadi lihat Sakil, besok akan tertarik mana ya yang namanya Sakil. Betul. Ini etikanya. Tapi mudah-mudahan saya yakin karena kita di sini adalah guru-guru hebat, kita tidak akan memandang secara personal seperti itu. Saya yakin. Mudah-mudahan. Ya Pak, makasih Pak. Baik, luar biasa, betul sekali Bapak Ibu ya. Itulah. Nanti saya revisi Pak ya sebelum saya jadikan YouTube Pak ya. Insyaallah. Pak waktu ini panjang pula nih. Nah Bapak Ibu, jadi menghadapi anak-anak yang ngapain 2 kasus tadi, mungkin ada ribuan kasus ya, karena satu anak aja mungkin ada 5 kasus begitu kan. Nah kita harus berada atau memilih posisi kontrol yang tepat gitu. Nah ada berapa posisi kontrol? Lanjut Pak. Nah yang pertama,
posisi kontrol kita untuk mendisiplinkan tadi, nah biasanya ada 5 nih. Nah lumrah kita lakukan ya. Guru sebagai penghukum. Nah yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kira-kira dari 5 ini paling sering kita untuk mendisiplinkan anak kita. Kira-kira nih nomor berapa nih? Poin yang mana? Poin 1. Guru sebagai penghukum. Masya Allah, kenapa? Efisien kayak gitu, Pak. Iya, ringkas ya. Iya. Saya dulu Pak, tapi saya nggak kapok. Kapok saya tak mau menghukum yang satu itu. Apa itu? Dulu saya menghukum nyuci toilet Pak. Rupanya sebelum kita hukum Pak nyuci toilet ya, katanya suka nyuci toilet main-main sama air. Memang budak saya bilang. Ya, oke. Ya Allah, udah ngaji pula, masih panjang nih. Oke, posisi hukum. Nah, Bapak Ibu, posisi menghukum ini, nah kembali ke yang tadi. Jadi anak tuh kalau saya lanjutkan nanti, oke lanjut Pak Riz, apa lah Pak Riz? Oke, lanjut Pak Riz. Oke, posisi, nah mundur sedikit Pak Riz. Oke, lagi Pak Riz. Mundur. Nah, Bapak Ibu, kalau menghukum ini artinya anak itu melakukan sesuatu tuh karena terpaksa, karena rasa takut. Jadi, iya tuh saya rasakan itu efisien tapi jangka pendek Pak. Itu yang tak diinginkan itu. Kalau kita menghukum, dia melakukan sesuatu tapi untuk jangka pendek. Tapi untuk kedepannya justru dia dendam sama kita. Itu yang tidak ya, itu tidak disarankan ya Bapak Ibu ya. Yang kedua apa Pak? Pak, yang kedua Pak. Ya, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini juga nih tidak, tapi masih mending di antara membuat rasa menghukum ya. Membuat rasa bersalah. Tengok kau, lihat kamu tuh. Datangnya telat. Ya kan, kawan-kawanmu jadi tak konsentrasi belajarnya. Kan ngurusin kamu lagi nih, habis waktu ngurusin kamu aja nih. Coba kamu datang tepat waktu, bisa kita belajar bersama-sama. Nah dia jadi merasa bersalah. Nah, nanti dia kebahilan Bu, jangan Bu ya. Nah jangan kita ya, karena singkat Bu ya, yang kesalahan. Lanjutnya guru sebagai teman. Wah ini lebih mending Pak ya. Apa nak? Telat Pak. Wih, telat lagi kamu. Kok bisa? Gitu kan. Jadi dia bagus sebenarnya itu. Untuk psikologis dia bagus. Tapi kedepannya dia Pak guruku udah kayak teman aku aja. Nah, tapi secara psikologis dia tuh aman deh Bu. Tak ada yang dijajah gitu. Baik secara fisik maupun secara mental. Tapi dia, woi Pak Mitra itu, saya kan di Pasgapan kan dah dekat juga Bu ya sama anak-anak tuh. Nah jadi dah kan dah anggap CS. Habis itu kalau kita dah mulai ini, Pak kapan kita latihan Pak? Ada hilang cerita itu. Nah itu kalau dah posisi kawan. Nah sebagai, tapi masih mending Bu ya, mending daripada nomor 2. Nomor 3 sebagai pemantau. Nah pemantau ini dia lebih ke tanya jawab begitulah. Nah kita buat peraturan, ada keyakinan kelas. Nah, apa yang kamu langgar? Nih. Kita tanya dijawab, gitu. Yang mana yang kamu langgar? Dan ini, gitu. Dia mirip dengan yang kelima ini. Sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini Bu, yang dianjurkan kepada kita semua dalam menghadapi masalah-masalah yang ada pada anak kita. Nah, manajernya kayak mana Pak? Kita tengok Pak. Pergi Pak, biar cepat Pak. Nah, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut dianjurkan seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi manajernya ada 3 Bapak Ibu ya. Manajer tuh nanti dia ke berikutnya Pak, segitiga restitusi Pak. Ini ada kaitannya dengan manajer. Nah, jadi kita dalam menghadapi anak itu kita gunakan langkah yang pertama. Ini datar ini Bu, kita stabilkan dulu dia, menstabilkan identitas. Nah, Bu Muji tadi kayaknya saya intip-intip udah melakukan itu Bu ya. Ibu tanya dulu dari kan Bu, slow dulu dia, ditanya kenapa nak, nah gitu. Jadi ada apa nak, ditanya
baru saya singkat aja, memvalidasi kesalahan. Jadi walaupun dia melakukan kesalahan, tidak kita bilang kau ini gini-gini, enggak, tapi kita bilang kamu melakukan salah itu. Mungkin Bapak di posisi kamu, singkatnya begitu, Bapak melakukan hal yang sama yang kamu lakukan. Nah, tapi kita tanya lagi, bukan kita membenarkan kesalahan yang dilakukan, bukan. Nah, tapi supaya dia nyaman ini, dia tidak dengan kesalahan yang dibuat, dia tidak di posisi merasa bersalah yang tadi Bapak Ibu ya. Baru kita gampang untuk mengaitkan itu. Nah, baru kita yang ketiga itu, nah kita buka aja Pak, ada kayaknya slide saya buat itu Pak. Nah, menstabilkan identitas begini, menstabilkan identitas itu dilakukan dengan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah sebagai proses pembelajaran yang penting, menggeser identitas gagal ke identitas sukses itu. Lanjut Pak Riz, kurang sama. Nah, ciri-cirinya kalau kita mau menggali yang pertama ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita buat ya, mungkin ada pertanyaan, membuat kesalahan itu manusiawi gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ketiga, keempat, kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu merasanya akan selesai? Nah, jadi dia kan ada anak ini kalau tidak salah kan dia merasa bersalah gitu kan. Nah, lanjut Pak Riz. Nah, setelah yang pertama kita lakukan tadi, baru yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru orang tua akan menggeser dari stimulus respon menjadi proaktif sehingga akan lebih mengenali atau mengakui kebutuhan anak. Saya kembali. Bahkan di tahap ini Bapak Ibu, kita bilang sama anak itu, nah sebenarnya kamu tuh bahkan bisa melakukan hal yang lebih parah dari yang kamu lakukan ini, tapi Bapak luar biasa, top kamu. Walaupun kamu begadang sampai tengah malam, kamu tetap datang sekolah. Walaupun kamu mungkin punya alasan, ya kan, kamu nggak datang sekolah, tapi kamu lebih memilih datang sekolah walaupun terlambat. Nah, itu salah satunya. Saya kembali. Nah, ciri-cirinya kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Boleh kita buat pertanyaan itu. Nah, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Nggak mungkin nggak. Apa yang penting bagi kamu? Nah, ini kalimat kalian bisa ditanyakan. Saya akan lanjut. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Ini yang paling penting yang ketiga. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara instinktif dari dalam ya, sehingga bisa mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke Pak Riz, lanjut Pak Riz. Ya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, ini singkat betul nih. Nah, ini sudah saya lakukan segitiga itu. Nah, bahkan kemarin saya coba kalau ini kan dia nanti akan menyampaikan, jadi harus yang pintar-pintar nih. Sebenarnya nggak punya masalah nih Pak, ini actingnya gini Pak ya. Tapi kemarin saya coba segitiga tuh saya buat dari yang bermasalah. Alhamdulillah mereka betul-betul terbuka sama saya. Dia cerita dia merokok aktif sampai ke sana, sampai sejauh-jauhnya bercerita dengan segitiga restitusi yang buat tadi. Nah, nanti Ibu kita tanya yang terakhir nih, apa nilai yang kita percayai di sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati di kelas? Bentar lagi siap. Kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, lanjut Pak Riz. Bapak Ibu. Nah, lagi Pak Riz. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi makanya tadi kalau kita buat segitiga restitusi, ya, tapi kita belum membuat keyakinan kelas, nggak nyambung. Karena pertanyaan terakhir itu adalah, nah, coba kamu ingat. Keyakinan kelas seperti yang mana yang telah kamu langgar begitu. Tapi kalau kita nggak pernah buat, yang mana Pak? Tadi ya kan? Nah begitu. Jadi kita buat. Ini contoh ya Pak. Ditulis keyakinan kelas 6B. Nah, yakin sudah kelas 6B atau dibuat kelas 5? Itu kan tahun yang lalu Pak. Ini kemarin tahun yang lalu. Kan dapat ilmu juga dari Pak Riz, Bu Susi. Jadi saya buatlah keyakinan kelas kemarin Pak. Kalau tahun depan. Allahu a'lam, Bapak rahasia. Iya, ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya banyak yang ingin kita diskusikan. Saya rasa lumayan menarik
Karena ada yang janji mau pulang jam 3 tak jadi, lewat setengah 4. Masya Allah Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, nah harapan saya sebenarnya sering sama Bapak Kepala Sekolah tuh sharing gitu ya, sering gini, Pak, kita itu di sekolah ini punya keyakinan sekolah, tapi keyakinan sekolah kita yang kita punya itu masih mengambang, nggak kuat saya bilang. Seperti apa ya? Ya masih banyak yang rancu. Apalagi kalau untuk guru piket, ya kan kita memang belum terlalu di guru piket itu belum terlalu maksimal lah, termasuk saya begitu. Jadi nggak ngomong orang lain. Nah mungkin saya sering bilang sama Pak Raja, Pak, ayolah Pak kita aktifkan sebulan sekali kita pertemuan hari Sabtu. Ayo kita curhatlah sama-sama. Jadi jangan Bu Muji aja beban itu ditanggung Bu Muji. Ayo kita sama-sama kita cari. Kita buatlah sebulan sekali. Saya bilang kayak gitu kan. Kita ada kombel kan kita aktifkan. Maksudnya kita aktif kombel tuh, tapi belum apa ya? Waktunya tuh belum terjadwal secara ini Pak Ustadz ya. Secara ini gitu. Nah maksud saya, maaf Bapak Ibu ya, agak cerewet ini, tapi itu yang saya sampaikan, pengennya seperti itu. Nah jadi kita melakukan sesuatu, saya sendiri pun di sekolah yang luar biasa tuh kita briefing itu kayaknya kan udah jalan Bu ya, itu kan budaya positif yang luar biasa. Kalau yang lain masih kita butuh evaluasi lah. Nah begitu Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya, Bapak sampaikan. Tapi sebelum penutup ada mungkin Bapak Ibu mau menyampaikan karena udah melanggar nih ya Bu, sedikit ya Bu ya. Ya Bu. Baik, terima kasih Pak Misra atas waktunya. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini saya banyak mendapatkan ilmu yang Pak Misra sampaikan. Pada pertemuan yang lalu itu kan tentang visi dan misi ya. Alhamdulillah saya terapkan juga di rumah. Jadi gini, apa yang saya dapat insya Allah saya perlahan-lahan untuk memperterapkan juga. Saya membuat itu visi keluarga Pak. Visi keluarga dan visi hidup. Saya jadi tahu apa sih tujuan hidup saya gitu kan. Mungkin selama ini ngambang gitu, tapi alhamdulillah cuma ada juga. Langsung saya buat visi keluarga dan visi hidup juga. Baik, untuk yang hari ini budaya positif itu juga saya baru tahu, mungkin kita bisa terapkan juga tidak di sekolah tapi di rumah juga terkait kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita kan banyak zolim mungkin sama anak kita kan, ternyata mereka melakukan hal ini ada alasan-alasannya, terutama kita berkaca pada diri kita sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Ternyata memang kebutuhan dasarnya tidak dapat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengatasi masalah tadi, itu sangat luar biasa, saya sangat tertarik jadi tahu ilmunya, yaitu dengan tiga cara. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya seperti itu, kita bisa menerapkan. Jadi kita pertemuan seperti ini tidak hanya kayak di Zoom atau kayak di webinar atau kayak di pertemuan-pertemuan, tetapi ada efeknya gitu Pak, ada perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan. Jadi saran untuk kita semua, saya tertarik untuk membuat 1 bulan sekali kegiatan yang mana mungkin kita saling berbagi lah. Jadi masalah itu tidak ditanggung sendiri. Seperti saya mungkin di kelas kan banyak menanggung beban juga Pak, terutama si Sabit gitu. Dan hari-hari nangis, yang hari-hari nangis kan, jadi itu melatih kesabaran saya juga selama 1 tahun kan gitu. Mungkin itu saja dari saya Pak. Jadi setelah kita dapat ilmu, mungkin kita terapkan supaya kita lebih bermanfaat lah seperti itu Pak, berguna untuk diri kita lah, terutama untuk bisa kita membuat perubahan pada diri. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Satu lagi saran Pak, saran mungkin slide-nya itu terlalu kecil tulisannya, jadi kalau saya catat-catat di sini mungkin nggak dapat semua gitu kan. Jadi mungkin untuk nextnya, kalau yang pertama itu bagus Pak, yang pertama itu dari slide itu luar biasa, jadi bisa menarik semuanya. Waktu ini visi ya, itu slide-nya besar itu, jadi luar biasa. Kalau ini kan kita mau baca aja kadang, apalagi waktunya ini kan bisa dibesarin. Itu saja, terima kasih. Iya. Iya, terima kasih Pak. Luar biasa Bu Eva nih, Masya Allah.
Bu Epa nih sebagian besar dia nih hampir sama dengan saya Pak. Dia betul, saya sering sampaikan beliau tuh, sering serupa Bu ya. Dia mirip kakak saya juga ini. Bapak Ibu, tidak hanya di sini, tapi walaupun di sini saya sebagian kawan-kawannya yang saya sampaikan, tapi di ruang ya CGP itu saya sampaikan untuk yang kita bahas semua ini, percayalah semua sudah kita pahami, sudah kita ketahui, ya nggak Bapak Ibu, paham. Cuman kekurangan saya merasakan itu. Orang pintar, banyak ilmu seperti apapun Bu, kalau kita tidak apa ya, nah intinya apa? Kita semua Bu, kita semua ya nggak Bu? Kita udah paham semua kan ini Bu? Ya kan? Tapi kita, yang saya bilang minimal sebulan sekali kalau kita ada, kita ingat lagi itu. Pasti kita ingat dan kita bersemangat untuk melakukan itu. Ya Allah, saya saking nikmatnya ngomong ngelantur, saya minta maaf Bapak Ibu semua ya. Waktu pun panjang, mungkin ada bahasa yang tak perlu saya sampaikan astagfirullahaladzim. Bukan Bapak, ada kesimpulan Pak terakhir Pak, kita pulang habis ini Pak, Kak, tambah-tambah lagi Pak. Ya Pak, karena Bapak saya sebut-sebut namanya Pak. Iya. Iya Pak. Iya Pak. Pada intinya Pak, apa yang Bapak sampaikan ini semua ini maknanya sangat luar biasa Pak. Kita ya tentunya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini tadi sudah disampaikan Bu Eva sangat bermanfaat, mudah-mudahan kita ya bisa kita implementasikan. Ya, dimulai dari diri kita sendiri lah Pak. Sekalipun siswa pun, karena siswa adalah orang lain, yang kita harus mulai adalah dari diri kita sendiri. Dan saya mengambil hikmah dari apa yang Bapak sampaikan, itu semua mendidik kita untuk kita bisa sabar, sehingga kesabaran itu juga berbuah hasil untuk diri kita sendiri, sehingga kita merasa tenang, merasa damai, merasa tenteram. Saya kira mungkin itu Pak. Silakan boleh kalau Bapak ajukan, katakan ingin melaksanakan kegiatan kita dalam 1 tahun, ya mungkin kita masukkan dalam kesepakatan apa tadi? Keyakinan sekolah. Masukkan ke dalam keyakinan sekolah, boleh kita melibatkan komite orang tua melalui paguyuban. Ya mungkin kalau tidak bisa seluruh paguyuban, mungkin satu persatu paguyubannya, paguyuban kelas. Kalau tidak bisa 3 kelas, mungkin 1 kelas. Seperti itu nanti kita akan coba, karena ini pas kebetulan memang akan sudah masuk ke tahun pelajaran pertama. Boleh kita mulai nanti, mungkin dimulai dari kelas 1 sampai ke kelas 6. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik Bapak, terima kasih Pak. Bapak Ibu, karena waktunya sudah lewat banyak ya, sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, dan mengucapkan terima kasih banyak partisipasi Bapak Ibu semua. Rupanya ini materinya luar biasa luas ya, tapi waktu kita yang sangat terbatas, sehingga mungkin ilmu atau pemanfaatannya masih sangat minimal yang didapatkan. Nanti saya coba share ke teman kayak Bu Epa tadi, rajin betul mencatat. Saya kirim nanti Bu yang mentahnya Bu ya. Bapak Ibu, demikian. Sekali lagi saya mohon maaf. Kita tutup doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Yesi. Terima kasih kepada Bapak Bisa Rahmat ini. Nggak nyala Pak. Iya. Ya Bu. Terima kasih kepada Bapak Misra yang telah memaparkan materi tentang aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Alhamdulillah apa yang beliau sampaikan tadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalamnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikannya dan menerapkannya tentunya di sekolah kita ini tentunya ya Pak.
Saya selalu membaca, jika ada salah-salah kata mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, penerapan budaya positif jangan tinggalkan apa ya? Ya Bu, masih ada kosong nih Pak. Bu, ya Bu, makasih Bu ya. Bu apa? Bu Dharma makasih. Bunda Norma, Besan, Bu Ida. Makasih ya dua kasusnya. Ya, Pak.